Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Seperti biasa yang lagi viral bersama saya Nong Darul Mahmada dan sebelah kiri saya Belmondo Scorpio. Saya Kajito El Kayeni. Kamu kok jauh banget sih? Kita menjauh dari konfrontasi. Oke, yang lagi viral sekarang ini di media sosial itu terkait ada kader PKS ya. Sebenarnya bukan kader, justru anggota DPR loh. Ya, Komisi 8. Komisi 8. Komisi 8 tuh komisi agama berarti Iya. ya. Ya Allahu Akbar. Keluarga sama agama. Jadi Sosial, diberitakan kalau dia ini mukul istrinya, dan ini istri yang kedua lagi hamil sampai pendarahan. Pendarahan. Ya Allah, bacanya aja tuh kayaknya Serem ya. serem ya. Aduh, bengis banget gitu, kok bisa gitu. Ini dan oleh pendamping istrinya itu, si namanya itu Bukhari ya. Nah, itu diadukan katanya ke majelis, ke Bukhari ini pelakunya ya. pelakunya, yang anggota DPR PKS-nya Ya. ini. Itu diadukan ke Dewan Kehormatan DPR dan nggak tahu apakah dipecat atau enggak ya. Tapi yang jelas awalnya si Bukhari ini tuh katanya menolak, katanya fitnah dan lain, tapi ujung-ujungnya akhirnya ya mengakui iya. Dan kita tahu bahwa PKS ini kan salah satu dari pendukung Capres Anies Baswedan ya. Ya. Jadi ini kayak semacam bencana juga nih buat pencapresan. Jangan sampai ini nanti kelompoknya Anies ini kemudian playing victim. Wah, ini intervensi penjagalan dan lain-lain, seperti dalam kasus kemarin yang kita bahas soal tersangkanya Menkominfo ya, yang dari Nasdem. Yang juga pendukung atau partai politik yang mendukung Anies Baswedan. Nah, dan memang ini berat ini ya, karena dua partai ini kan yang kita tahu sangat confirm terkait pencapresan terhadap Anies Baswedan, PKS dan Nasdem. Yang ujung-ujungnya ya istilahnya itu ujung-ujungnya ini kena kasus dan kasusnya ini semuanya terkait dengan kemanusiaan lah. Yang satu soal pemukulan terhadap istri, kan kemanusiaan. Yang satu juga soal korupsi, ya tentu saja buat rakyat kemanusiaan juga, tragedi kemanusiaan itu kan, korupsi itu kejahatan kemanusiaan yang luar biasa gitu kan. Nah, kita sebenarnya mungkin kalau untuk kasus apakah Menko yang mantan Joni Plate ini seperti apa juga masih nunggu proses ya. Betul. Yang ini juga nih, yang kekerasan dalam rumah tangga juga kita masih nunggu proses. Tapi dua-duanya sebenarnya yaitu terkait dengan yang namanya partai politik yang kita sangat sayangkan, yang mestinya ya istilahnya itu tidak melakukan itu. Karena dalam kampanye, janji-janji kampanyenya kan kita tahu sangat idealis gitu kan, sangat idealis. Makanya ya ujung-ujungnya sih saya ngelihat ini kayaknya ke pencapresan Anies akan sangat berdampak gitu. Betul. Nah, kita akan mendiskusikan dua tema yang ujung-ujungnya ke soal pemilu, pilpres gitu kan, karena ini juga yang lagi viral dibicarakan di media sosial. Nah, saya akan memulai dari siapa dulu yang mau menanggapi isu-isu yang tadi saya sampaikan. Mas Kajito. Yang senior dulu. Senior aja lah. Gimana? Silakan yang senior. Saya siap. Kapan siap juga sebenarnya. Siap. Oh, siap. Jadi memang ini kasus yang memprihatinkan ya. Lagi-lagi kasus yang aneh-aneh itu kayak PKS gitu. Dulu ada yang di mana Sumatera Utara itu dengan anaknya sendiri bahkan ya. Ada kasus nonton video porno di DPR juga PKS lagi gitu loh. Lagi-lagi itu tapi semuanya kok ke kelamin ya. Jadi saya nggak tahu ya, ini mungkin perlu penelitian khusus untuk PKS kali ya. Kenapa PKS kok kecenderungannya ke sana gitu. Tapi memang PKS ini karena mungkin ya mendaulat sebagai partai yang religius gitu ya. Partai yang selalu menggembar-gemborkan poligami, syariat Islam gitulah, pokoknya yang itu aneh-aneh gitulah programnya itu. Dan ini terbukti bahwa sangat kontras gitu loh. Kalau pelakunya mungkin dari partai nasionalis, partai lain mungkin kita terkejut gitu.
Tapi nggak kontras banget. Ini yang pakai dalil lah, yang tahu agama, yang ini dan seterusnya, yang kalau di kalangan mereka disebut ustadz gitu. Jadi kalau kader partai lain biasa kan dia disebutnya ustadz gitu itu. Tapi kelakuannya kayak gitu. Artinya bahwa memang saya nggak tahu ya proses kaderisasi di sana sampai ketemunya ke orang-orang. Oh, beberapa kasus begitu gitu loh. Ada semacam apa ya? Pola, pattern gitu. Jadi seolah-olah itu semacam keinginan yang terpendam ya, karena dia ingin menunjukkan kereligiusannya kan, dipendam, akhirnya larinya emang aneh-aneh. Karena saya baca beritanya itu dia kayaknya perlakuan apa ya, penyimpangan seks kayaknya orang ini. Iya, katanya minta istrinya itu apa ya, minta dia itu melakukan yang aneh-aneh lah gitu ya. Kekerasan BDSM lah. Artinya bahwa ya mungkin selama ini yang dia dapatkan dari perilaku lurus-lurus tadi kurang menantang gitu ya. Jadi dia pelariannya ke sana. Ya, ini terkait dengan Anies Baswedan kalau kita kaitkan ya, apakah ini akan berdampak? Pasti ya, pasti berdampak. Makanya kenapa PKS buru-buru ngelepasin dia cuci tangan, mengundurkan diri kan, diminta untuk akhirnya mengundurkan diri. Karena takut berdampak itu. Takut berdampak ke PKS daripada partai yang kena, mending ya orang ini yang dikorbankan kan gitu. Urusan-urusan dolah gitu. Jangan ikut-ikut partai, sudah ditunjuk penggantinya, pengganti antar waktu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa PKS sendiri sadar kalau orang ini nggak segera disingkirkan ya, ini berbahaya, akan berdampak ke PKS, akan berdampak ke Anies gitu ya. Otomatis kan begitu. Jadi kalau kita lihat di medsos ya, kalau sebelumnya Plate masih itu, sekarang ini PKS yang di ini, lagi-lagi pendukungnya Anies kan. Dan ini akan memberikan kesan yang sangat negatif dan apalagi nanti kalau sampai ada Demokrat yang ikut-ikutan gitu kan. Pasti serangannya nanti mereka akan mengatakan wah ini desain dan sebagainya. Lah kalau kekerasan sama istrinya gimana desainnya gitu loh. Nggak mungkin. Kalau korupsi oke lah, kita masih ini politik dan seterusnya oke kalau argumen mereka begitu ya. Tapi kalau kekerasan di rumah tangga kan itu terjadi 2022 yang lalu gitu loh. Dan celakanya si Bu Hori ini melakukan adegan atau perilaku kekerasan diketahui istri tuanya sama anaknya kan kurang ajar banget ini. Artinya bahwa selain dianiaya si istri kedua ini, dia juga dipermalukan di depan istri tuanya dan anak-anaknya. Ini bagaimana perasaannya gitu ya. Makanya kalau sang istri kemudian melaporkan ke LPSK ya untuk dijamin keselamatannya karena proses mengungkapkannya juga berat, sudah dilalui, sudah lama. Dan mungkin karena anggota DPR nggak bisa langsung dipanggil polisi ya, ada proses, makanya dia ke MKD dulu, ini panjang lah. Dan dia terus terang terancam kan, karena waktu masih menjadi anggota DPR dia orang kuat, DPR itu kan orang kuat ya. Kalau sudah anggota dewan itu kan pastilah dia punya privilege. Iya privilege, dia pasti di hadapan hukum juga dianggap mungkin ya, saya nggak tahu bagaimana proses hukumnya. Pasti punya bargaining position yang lebih kuat gitu kan. Beda lah dengan orang kebanyakan. Dan ini yang membuat istrinya ketakutan sampai harus menjaminkan dirinya di lembaga perlindungan saksi gitu. Kalau sekedar jadi korban biasa, kekerasan rumah tangga biasa dan pelakunya orang biasa, pasti nggak sampai segitu dong. Justru polisi berarti akan ada tekanan dan ancaman yang luar biasa. Itu pasti ya? Itu pasti itu yang nggak tertangkap oleh media ya. Yang saya nggak tahu apakah nanti pengacaranya bisa membocorkan ini, apakah ada kalau di media itu upaya untuk apa ya, untuk menghalangi pelaporan itu ada, saya baca tadi itu. Artinya bahwa tidak spesifik disebutkan bagaimana upaya agar ini tidak dilaporkan itu apa, itu belum dijelaskan di media. Dan ini bisa dikorek lebih lanjut karena kalau itu sampai terjadi bukan hanya penganiayaan, bahkan dia menghalangi ini proses hukum kan yang terjadi, dan ini bisa diancam dengan pidana tersendiri gitu. Orang semacam ini berbahaya, sudah berbuat kejahatan, sudah melakukan tindak pidana ya, terduga melakukan tindak pidana tapi berusaha menutupi. Ini kan kayak kasus Sambo dan seterusnya kan, yang dulu merekayasa ini itu supaya kasusnya tidak dihukum, tidak diusut gitu. Dan ini berbahaya tentu saja karena memang padahal kalau kita lihat PKS itu kan oposisi ya, artinya bahwa namanya oposisi itu kan sebenarnya tidak punya kekuatan di pemerintahan, di ini kan nggak ada kan namanya orang di luar gitu ya. Tapi meskipun oposisi ternyata masih punya power loh anggota dewan itu. Dia masih bisa, kalau saya lihat dari kejadian akhir 2022 sampai sekarang baru heboh, itu pun karena netizen ya yang menghebohkan ya. Itu berarti bahwa ada upaya-upaya yang menggunakan power dia untuk mereduksi ini supaya tidak keluar gitu loh. Agar ada batasan-batasan supaya sang istri ini langkahnya bisa dicegat gitu ya. Tapi ya namanya kebenaran dicegat seperti apapun dan akan untungnya keluar, ya. Iya, untungnya
terbuka ke publik dan mereka paham bahwa ini kasus yang tidak biasa ya. Apalagi ada penyimpangan seksual, ada penyiksaan dan seterusnya. Kalau KDRT biasa karena cemburu mungkin masih ya itu juga sangat rendah. Tapi kan kalau ada kekerasan seksualnya itu lebih biadab lagi gitu loh. Ini orang sudah kelainan, sudah menganiaya istri, mempermalukan istrinya, menghalangi upaya hukum dan seterusnya. Ini kan sudah berlipat-lipat iya, berlipat-lipat biadabnya, bajingannya si orang ini. Makanya saya berharap ini segera diusut ya, karena memang sudah yang bersangkutan sudah mengundurkan diri. Saya baca berita tadi, katanya perkembangan terbaru sudah mengundurkan diri, artinya polisi bisa langsung memproses ini sebagaimana mestinya. Saya pikir itu teh. Gimana nih? Oke. Ini lebih tadi pembahasannya itu fokus pada kasus PKS, KDRT ya. Saya nggak lagi-lagi mendengarkan dengan hikmat aja penjelasan Mas Kedito. Kalau saya ini sebagai orang yang suka merhatiin juga ya. Iya. Kalau terkait dengan ini kan kadernya PKS juga, anggota DPR RI, dan beliau ini kan melakukan tindak kekerasan. Kalau udah ada tindak kekerasan nggak perlu diperdebatkan lah. Pokoknya dicari tahu apa salahnya, tersangka dia bersalah. Itu kalau itu tuh nggak enak pembahasannya. Pasti tersangka bersalah dan kita yang menilai pun pasti ya salah perbuatannya. Ya harus diselesaikan lah secara hukum maupun kepolisian lebih lanjut. Ini kalau kita bicara tentang Pak Anies dan partai pendukung di belakangnya PKS. Yang kedua misalnya tuh Pak Joni G. Plate dari Nasdem. Ini yang dilemparkan dia kan bukan gagasan, yang dimasalahkan di publik adalah dia mengkorupsi uang proyek BTS gitu. Jadi kalau kita membahas tentang sesuatu yang fisik, PKS ini melakukan kekerasan seksual, oke lah dia udah bersalah. Saya nggak ingin perdebatkan masalah itu. Terus Pak Joni Plate korupsi, oke lah dia menjadi tersangka. Bahkan diusut lebih lanjut. Tapi yang menjadi bahan perhatian saya itu adalah ini masih terkait dengan PKS dan ini terkait dengan milad PKS yang kemarin itu Pak Anies datang di sana dan jadi pemberitaan terkait pidato. Nah, yang Pak Anies sampaikan ini kan isi pikiran beliau nih. Dan ini saya suka menjadi bahan perdebatan ini. Nah, saya ingin mulai dari perdebatan beliau ini yang terkait dengan jalan sebenarnya. Yang beliau ini membandingkan antara jalan yang dibangun di era Pak SBY sama era Pak Jokowi. Ah, ini saya suka nih. Kalau dia menyampaikan argumentasi enak kita ngomongnya dan gagasannya. Jadi kita enak kritiknya. Tapi kalau untuk dua pelaku tadi, biar selesaikan secara hukum. Kalau memang bersalah ya dihukumlah seberat-beratnya karena menghancurkan hak orang lain. Oke, itu selesai. Oke, kembali terkait jalan. Jadi setelah statement-statement yang keluar dari pidatonya yang beredar di media sosial, bahkan banyak politisi beranggapan bahwa Pak Anies ini benarlah zaman PSBY lebih banyak, terus jalan non-tol tak berbayar. Ya, jalan bayar dan tak berbayar. Cuman kalau saya merujuk, ini saya rujuk dari bukunya Kemenpu, PUPR. Jadi yang mengurusi memang jalan. Setelah diperhatikan memang kalau kita rujuk di sini ya, jalan yang dibangun di era Pak Jokowi itu sama era Pak SBY, Pak Jokowi itu jauh lebih banyak. Ini kan jalan non-tol, jalan nasional. Kalau kita merujuk pada data ini, terus kalau mengatakan juga bahwa ada jalan berbayar dan tidak berbayar, ini jadi sesat orang. Kan Pak Anies ini suka mempermudah kata sehingga definisinya menjadi kabur. Sedangkan yang dimaksud jalan tidak berbayar itu kan sebenarnya jalan nasional yang digunakan berdasarkan pajak masyarakat, digunakan untuk itu. Sedangkan jalan yang berbayar yang dimaksud ini apa? Orang jadi bingung jalan berbayarnya apa. Dan kalau orang awam langsung berpikir, oh ini jalan tol. Tapi kan apakah di balik pembangunan jalan tol itu masyarakat tahu? Jalan tol itu kan dipakai sistem pembayaran yang dimana ada orang investasi di situ, terus orang pakai jalan itu baru mereka bayar. Kalau di luar jalan itu mereka nggak terkena pajaknya, tapi menggunakan dana-dana investasi dari luar. Ada definisi-definisi jalan berbayar dan tidak berbayar jadi kabur, masyarakatnya jadi bingung. Cuman fokusnya pada masalah ini adalah seolah-olah disampaikan Pak Anies ini jalan Pak Jokowi itu nggak sebagus jalan Pak SBY. Itu salah, karena kita merujuk pada data ini jalan Pak Jokowi jelas 2 kali lipat. Terus sekarang nih saya perhatikan gaya-gaya kampanye Pak Anies ini udah mulai berani melakukan penyerangan-penyerangan terhadap Pak Jokowi atau menggunakan data yang menurut saya kurang akurat. Cuman kalau kita berbalik lagi nih Pak Anies, mohon maaf, kalau kita bandingkan Kementerian Pendidikan hari ini yang dipimpin oleh Pak Nadiem Makarim sama Pak Anies Baswedan, Pak jauh Pak. Pak Nadiem Makarim itu bukan seorang politisi, seorang akademisi juga seperti Bapak. Cuman kalau kita bandingkan, itu sekarang jauh lebih baik karena ada Merdeka Belajar namanya. Itu kalau kita terkait kinerja banding-bandingin. Dan kalau kita bandingkan lagi terkait kinerja Pak Anies selama menjadi gubernur, apa perlu kita ulang berkali-kali dengan janji-janjinya? Kalau maksud saya itu begini, kalau kemudian kita mengkritik orang,
Pak Anies ini juga harus mengkritik dirinya sendiri. Kayak kemarin misalnya di Jakarta, banjir yang katanya normalisasi, naturalisasi, ujung-ujungnya RCP, rencana pembangunannya di akhir masa jabatan dirubah. Yang dia kan selalu menggaungkan normalisasi, kembali lagi jadi naturalisasi. Proyek misalnya pembangunan DP rumah 0%, targetnya 250.000, nggak sampai, cuman berapa ribu, 3.000 atau berapa ribu. Misalnya OKOC untuk berapa ratus ribu atau berapa puluh ribu, nggak sampai juga, cuman 1.000. Kalau kemudian Pak Anies mengkritik sesuatu yang begitu, beliau ini harus evaluasi juga terhadap introspeksi. Iya, introspeksi terhadap kinerjanya di Jakarta gitu. Kemudian dia menyerang Pak Jokowi, terus membandingkan dengan SBY karena beliau nggak bisa membandingkan dirinya sendiri. Jadi beliau bandingkan dengan partai yang berkoalisi sama dia. Itu tapi kalau dia mau menjilat Demokrat sebenarnya. bisa jadi. Karena saya perhatikan Demokrat udah mendekat ke Prabowo. Jadi saya perhati ini, oh dia membanggakan SBY, tapi saya lihat di berita lain, oh AHY lagi ketemu Prabowo. Oh, mungkin maksud saya koalisi ini kayaknya udah mulai renggang. Nasdem lagi mengurusi masalahnya sendiri karena Pak Anies. PKS apalagi dengan kader yang baru bermasalah, Demokrat diam-diam lagi cabut ini sebenarnya. Makanya saya perhatiin kampanye Pak Anies ini kampanye yang mulai mendekati Demokrat dengan memuji-muji SBY, kemudian membandingkannya dengan Pak Jokowi. Ini nih, adalah politis-politis lama nih nampak banget kritiknya tuh yang nggak membangun gitu loh. Kritiknya karena kepentingannya untuk menjaga koalisi, jadi nggak enak. Makanya saya kritik balik, Pak Anies harus perhatikan juga pembangunan Jakarta nggak selesai. Pak Anies kebiasaannya gitu, orang biasa kalau jadi gubernur, misalnya Pak Ganjar kan 2 periode di Jawa Tengah, baru lompat jadi presiden karena nggak bisa jadi gubernur Jawa Tengah. Pak Anies baru 1 periode, nampak banget dia ngebet jadi presiden. Maksud saya, ini belum selesai barangnya, kok Bapak udah keluar? Kayak gitu aja kita bisa evaluasi. Pak Anies kayaknya perlu koreksi terhadap kinerja. Kemudian mau mengkritik jadi persoalan. Terus kalau kita perhatikan juga, pendukung ini kan cerminan apa yang didukung, ya kan? Kalau memang dukung Pak Anies yang nggak bisa kerja, jangan-jangan partainya juga begitu. Kira-kira pembukaan dari saya begitu. Jadi ini udah memperluas nih kalau pemaparan Belmondo. Jadi untuk kasus-kasus yang dibahas tadi yang sekarang lagi viral itu udah jelas lah, kita tunggu proses hukumnya ya. Dan memang kita lihat sepertinya dalam pidato Anies di PKS di acara PKS itu memang kayak ngegaspol mengkritik pemerintahan Jokowi dengan tadi salah satunya itu adalah soal pembangunan jalan. Tapi yang ada yang lebih ini lagi soal bahwa seakan-akan ada intervensi hukum. Ini mungkin dalam rangka itu kan yang soal Johnny Plate kan. Jadi seakan-akan itu untuk menjegal dirinya sendiri. Padahal kan kita tahu bahwa situasi atau kondisi partai koalisi partai yang mendukungnya juga masih belum solid juga kan. Jadi bukan karena faktor eksternal sebenarnya atau ada yang menjegal dan lain-lain, tapi juga karena faktor internal yang sama-sama semuanya itu belum selesai antar mereka sendiri kan. Betul. Ya, Bro, gimana, Bro? Ya, memang Anies ini memang banyak drama ya artinya. Mulainya tuh saya suka langsung serah. Faktanya begitu. Oke. Jadi dulu dia sempat antitesis gitu kan. Kemudian dia melihat ternyata nggak boleh nyerang Jokowi gitu kan. Artinya terus kemudian dia dukung akan melanjutkan pembangunan Jokowi gitu kan. Dia melihat lagi kok nggak berdampak katanya. Dia balik lagi ke antitesis, kritik Jokowi gitu. Karena selama ini Prabowo mendekati Jokowi diuntungkan gitu. Dia mau meniru itu gagal, artinya balik lagi daripada nggak ada yang dukung kan gitu. Tapi ternyata gagal juga karena suaranya terus merosot gitu. Dengan posisi yang demikian, Anies terpaksa memang harus banyak drama memang. Dia memang nggak peduli kok itu ada datanya atau enggak. Atau yang penting keluar gitu Yang penting keluar. Atau bahkan jangan-jangan dia malah tidak sempat untuk memeriksa itu. Kalaupun dia nanti dibully ya biarin aja, yang penting dibicarakan gitu kan. Namanya naik lagi, kalau sementara ini tenggelam, dia kan diam, kita curiga dia diam-diam ngapain sih ya. Kita pikir dia menyiapkan peluru yang hebat, ternyata dia nggak ngapa-ngapain gitu. Dia juga kebingungan dengan posisinya itu. Dengan koalisi yang berantakan, dengan sekarang apalagi Johnny J. Plate diciduk gitu ya. Kader PKS bikin ulah, entar apa lagi gitu ya. Saya nggak tahu nanti perkembangannya kemana, tapi ini jelas berdampak sangat berat ya ke koalisinya termasuk ke Anies Baswedan. Jadi makanya Anies ini kalau nggak nyerang Jokowi, nyerang Ganjar hari ini gitu loh. Artinya bahwa
dia nggak akan berani nyerang Prabowo karena dia berharap kalau memang deh koalisi gua berantakan, gua merapat ke Prabowo gitu loh. Kemarin Masih dia nyerang ada Ganjar harapan. juga. Yang Apa, soal lari, jogging-jogging iya, foto. lari, Iya, lari, iya. ya. Dia mulai ke sana juga, artinya dia berani menyerang Ganjar gitu loh. Berani secara frontal. Biasanya kan Jokowi yang dia serang kan, dia ingin menggoyahkan status quo itu. Dia ingin, karena Jokowi dianggap ikon ya, dianggap sebagai sosok yang akan diteruskan oleh Ganjar. Makanya yang sosok utama ini mau diserang sama dia. Tapi ternyata kepuasan publiknya 80% gitu loh. Wah, ini berat juga ini, makanya dia Jadi malah mental ke dia ya. malah mental ke dia kan. Artinya ya dia mau nggak mau ya akhirnya nyerang yang lain, nyerang Ganjar gitu kan. Apalagi kemarin sempat ada ribut-ribut di Solo gitu kan. Prabowo main drama juga di sana gitu. Bung Gibran ngomong, loh saya nggak tahu apa-apa kan. Nah ini dimanfaatkan oleh Anies, dia mulai nyerang. Bahkan kemarin si Hasyim juga nyerang kok Ganjar. Artinya bahwa orkestrasi semacam ini meskipun kemudian ditutupi oleh Hasyim karena itu keceplosan sebenarnya. Dia nggak ingin itu pendukung Jokowi yang sekarang ke Prabowo itu balik arah gara-gara dibuka aibnya di masa lalu si Hasyim, Prabowo dan seterusnya karena jengkel mungkin ya. Karena kalau itu dibuka itu bumerang juga bagi Prabowo. Makanya Anies ini juga kebingungan gitu loh. Dia mau ngapain lagi gitu. Saya sudah melakukan banyak hal lah kira-kira. Banyak hal tuh dalam tanda kutip drama tadi. Saya sudah melakukan banyak drama tapi kok nggak angkat-ngangkat juga gitu. Makanya sampai sekarang ya dengan adanya kasus baru ini akan menambah lebam ya si Anies babak belur ya. Dia sudah menjilat Demokrat, sudah angkat-angkat SBY, di sana malah deket sama Prabowo gitu ya. Nasdem juga udah berantakan, Surya Paloh kalau kita lihat wajahnya tuh udah lemes gitu kayaknya, udah dipaksa-paksain senyum gitu, padahal tangan kanannya udah keciduk gitu. Sekarang si PKS juga pusing dengan ini kasus. Ini pasti pusing PKS ini untuk menutup ini. Makanya meskipun sudah itu akan muncul ya, karena memang selama ini mereka mengidentifikasi diri sebagai partai yang ini ya, yang Islami, partai yang religius gitu, partai yang seolah-olah ingin menjadi contoh lah di Indonesia ini sebagai partai Islam ya. Nah, berbeda dengan partai-partai lain, PKS ini beda, kira-kira begitulah. Beda dengan PKB, beda dengan PAN, beda dengan P3. Nah, posisi yang diambil PKS ini karena dia ceruknya di perkotaan ya, makanya mereka itu selain menampakkan diri cerdas dulu ya, program-programnya kalau kita lihat di awal-awal itu, sekarang sih nggak ada sih saya lihat. Dulu kan mengkritisi BBM dan seterusnya itu tampak cerdas dulu. Tapi sekarang dengan terpecahnya ya, karena ada Gelora sekarang kan, itu sudah kongsi lain. Kemudian beberapa orang udah nyebrang ke sana, ya otomatis saat ini yang dilakukan PKS ya bertahan gitu untuk menyelamatkan diri dulu. Untuk kemudian berpikir bagaimana untuk ngusung Anies, wah ini masih pusing juga mereka. Sudah dikasih panggung kemarin ya, Anies sudah keluar-keluar kritik sana kritik sini, tapi belum tahu ya, belum berdampak juga kayaknya, di survei terakhir juga masih lemes juga. Dan sekarang mereka sibuk untuk nambal bocoran-kebocoran semacam ini. Saya nggak tahu ya ke depannya koalisi Anies ini mau dibawa kemana gitu. Bisa jadi loh kalau memang kapalnya ini pecah ya, Demokrat sudah dirayu misalnya, Anies bisa jadi menawarkan diri jadi cawapres. Kalau dulu nolak-nolak, sekarang mungkin malah menawarkan diri kalau bisa ya. Daripada enggak sama sekali ya, mending cawapres lah. Kira-kira begitu mungkin. Iya, udah ada itu ya yang mencoba memasangkan Anies cawapres ke Prabowo ya. Sudah ada. Beritanya indikasi. tuh udah ada ya. Ya. Tapi kita nggak tahu tuh apakah Prabowo-nya mau atau enggak, Ya. karena Prabowo kan sekarang sudah identik dengan Jokowi, sementara Anies kan antitesisnya Jokowi. Ya, Kayaknya itu nggak ketemu juga ya. Iya, benar. Tapi ada satu hal yang saya itu agak menyayangkan dari pernyataan Anies nih terkait yang kita bahas ini soal ketika dia datang malam-malam ke Surya Paloh itu menanggapi soal Johnny Plate, itu korupsi itu kok dibungkus dengan soal-soal agama gitu kan. Jadi soal nanti kebenaran akan keluar jadi seakan-akan memang kayak Johnny Plate itu memang kayak dikerjain bukan karena faktor korupsinya, tapi karena memang ada usaha dalam rangka penjagalan Anies kayak gitu-gitu itu. Jadi gaya-gaya PKS membungkus agama dalam konteks Anies menanggapi Johnny Plate itu sama tuh kalau saya ngelihat ya. Gimana menurut kamu, ngikutin nggak? Ngikut, saya pernah dengar terlintas, cuma ini saya teringat jadinya dengan kayak yang Pak Anies sampaikan bahwa
jogging-jogging foto. Itu kan statement yang paling nggak ada konstruktif di dalam itu, kayak statement sentimen sebenarnya. Ini sama dengan Tenong bilang. Masalah korupsi yang harus diselesaikan secara hukum, ada pembuktian di prosesnya. sana, ada prosesnya, kemudian dijadikan tersangka kan ada syarat tertentu, kemudian dibungkus dengan sesuatu yang sebenarnya tidak logis. Ini kan sebenarnya statement yang nggak konstruktif. Dan ini kebiasaannya yang dilakukan Pak Anies. Ini yang membuat orang tuh semakin kecewa kadang. Kalau kayak perdebatan jalan, oke kita bisa debat, kemudian kita keluarkan data. Itu kan data. Iya, data kita bisa debat, enak jadinya. Kemudian kadang tuh ada selipan-selipan statement itu loh. Statement yang kayak bilang jogging-jogging, foto, itu kan nggak konstruktif. Maksudnya apa? Saya nggak paham maksudnya apa. Apakah beliau ini mau menyerang Pak Ganjar, atau memang kemudian mau menyerang Pak Prabowo, atau mungkin nggak nyerang Pak Prabowo, nyerang Ganjar doang. Terus saya perhatikan juga nih, ini kayak gaya-gaya komunikasi yang udah diterapin Pak Anies ini seolah ingin mempertegas bahwa dia tuh oposisinya Pak Jokowi. Karena dia udah nggak punya pilihan. Survei kalau kita perhatikan dia turun terus. Kalau begini terus selama 3 bulan ke depan, udah mati dia nih. Udah maksudnya nggak jadi capres bisa jadi. Soalnya kalau dilihat lain sisi juga, Demokrat kan lagi bagus nih. Kalau saya menjadi pemilik Demokrat nih, mohon maaf, saya nggak akan pilih Anies, saya nggak mau. Saya ngapain dukung capres yang urutannya nomor 3, ngapain? Mau kalah lagi saya? Kan nggak bisa. Sedangkan Demokrat itu pada tahun 2014 nggak dukung capres secara administrasi KPU. Sedangkan caranya kan 2 kali harus mendukung capres. Kalau dia dukung Anies, terus Anies urutan nomor 3, ya itu sama aja rugi gitu. Dan saya perhatikan kayaknya Demokrat udah melakukan langkah-langkah politis yang begitu untuk apa ya namanya? Bagus gua menang sama Pak Prabowo atau Ganjar dibanding sama Pak Anies. Dan saya rasa Pak Anies ketakutan, makanya mengeluarkan statement yang nggak bagus mengenai jalan. Tapi giliran statement yang lain udah mulai berantakan lagi, kacau. Foto-foto lah, dan kalau kita perhatikan juga nih ya, ini bukan pula memuji Pak Prabowo, bukan. Maksudnya Pak Prabowo sama Pak Ganjar ini sedang menaikkan elektabilitasnya itu dengan cerita-cerita tentang bahwa Indonesia beragam, datangin ke lokasi-lokasi yang memang kita bisa bangun apa namanya ya, bangun gagasan di sana, cerita, mendekatkan diri sama masyarakat. Maksudnya dalam rangka itu, karena dua-duanya kan menjalankan pemerintahan dengan baik. Tapi Pak Anies ini karena memang nggak punya jabatan juga, jadi jatuhnya megang mic dan kritik-kritik aja. Yang dikritik orang yang lagi berbuat baik pula, maksudnya udah nggak masuk akal kegiatan-kegiatannya. Dan ini yang kemudian sebenarnya jadi kritik kita juga. Kalau seorang sekaliber bakal calon presiden, harusnya yang dikeluarkannya itu gagasan. Dan kalau dia mengeluarkan gagasan, kalah gagasannya dengan orang lain, evaluasi dong gagasannya. Kalau kalah juga dikatakan kan bahwa yang paling merakyat di survei itu misalnya Pak Ganjar. Pak Ganjar tuh orang yang paling merakyat. Terus Pak Prabowo itu dikenal sebagai disiplin. Tegas kan. Tegas. Terus Pak Anies ini dianggap paling cerdas gitu kan. Tapi kan kalau diperhatikan surveinya, masyarakat Indonesia ini menyukai orang yang sangat merakyat, yang sangat dekat dengan kesejahteraan. Maksud saya kalau mau evaluasi komunikasi itu begitu, jangan menunjukkan statement orang jadi nggak tahu apa gagasannya. Karena dia nggak punya gagasan sebetulnya. Nah itu pertanyaan besarnya, kok bakal calon presiden sekaliber bakal calon presiden nggak punya gagasan? Kecewanya di situ. Makanya surveinya Padahal bertahan. dia selalu mengaku punya gagasan. Mengakunya punya gagasan. Dia lebih siap adu gagasan daripada adu lari katanya. Adu lari, kan? ya itu yang terjadi sama Jakarta maju. Ya, itu yang terjadi sama Jakarta hari ini, gagasan-gagasan normalisasi, naturalisasi, itu aja Pak, nggak selesai banjir. Masalah DP rumah 0%, kita akan siapkan rumah untuk anak muda, gagasannya kan bisa tuh, kreditnya 0, bayarnya 0. Itu gagasan Pak, tapi hari ini nggak jalan. Maksud saya, kalau mau adu gagasan, pemain film juga bisa sampaikan naskah pakai gagasan, gitu juga bisa maksud saya. Dan ini yang menurut saya kekecewaan masyarakat, kemudian elektabilitas Pak Anies ini masih nomor 3 di bawah. Sedangkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar naik terus. Karena menunjukkan hasil kinerja dengan baik. Ngomongnya sedikit tapi merakyat. Ini nih, adu-aduan ini. Kemudian beliau ini nggak terlihat. Itulah yang saya memikirkan, mulai membungkus sesuatu dengan sesuatu yang tidak konstruktif. Jatuhnya sentimen kritiknya. Tadi Johnny G. Plate membungkusnya seolah-olah ini masalah politik, bukan masalah hukum. Menyerang Pak Ganjar jogging-jogging. Atau mungkin nanti Pak Prabowo selanjutnya. Kita nggak tahu. Cuman kira-kira pendapat dari saya, ya kalau mau kritik yang konstruktif lah. Jangan yang sentimen begitu. Jadi nggak bagus dilihat orang. Elektabilitas pun makin jadi turun. Ya. Jadi artinya sebenarnya elektabilitas Anies yang makin merosot itu, bukannya naik tapi makin merosot, itu bukan dikarenakan karena ada faktor pencegalan kan, tapi juga karena faktor dirinya yang kata Belmondo itu tidak konsisten menampilkan dirinya sendiri ke publik sebagai calon pemimpin gitu kan, yang menawarkan diri sebagai calon pemimpin. Ada ketidakkonsistenan antara
sebenarnya strategi apa sih Iya. yang ingin dia sampaikan Pak gitu Anies loh. tuh sekarang bakal calon presiden, nggak dijegal apapun. Bapak ada begitu aja, silakan lakukan, perbuat. Tapi hari ini nggak naik gitu loh, bingung juga. Oke, kita closing, Bro. Ya. Jadi memang selain drama tadi, Anies juga nggak punya gagasan. Siap, masuk lagi. Faktanya kan begitu. Oh, siap. Jadi kenapa ini Jadi kayak dewa mabuk ya. dia udah ngawur. Karena udah ngawur puyeng gitu dia ya, nggak kan. punya strategi akhirnya ya Strateginya gitu. salah semua gitu kan. Dia udah merancang ini merancang itu salah semua. Artinya bahwa sebenarnya taktik Anies ini termasuk Nasdem itu memang salah dari awal ya. Ketika dia full power ya, dia keliling logistik dijor-jorin kemana-mana, di medsos di mana-mana dia jor-jorin ya. Itu yang lain belum ngapa-ngapain gitu loh. Ganjar tuh nggak ngapa-ngapain, ya kegiatan aja. Wong dia nggak boleh waktu itu ke PDI kemana-mana kok, harus nulis surat izin, pemberitahuan dulu ke partai kalau mau keluar Jawa gitu ya, keluar Jawa Tengah gitu. Prabowo juga masih santai-santai aja, ngapain masih lama gitu kan. Dia percaya bahwa nanti ada waktunya gitu. Dia juga punya konstituen yang pemilih yang loyal gitu ya. Dan dia berharap dengan diam saja dan merapat terus ke Jokowi itu akan mendapat durian runtuh gitu kan waktu itu. Makanya ketika Prabowo disalib Anies, Anies sempat berdua ya waktu itu puncaknya Anies gitu. Dan sekarang ketika Prabowo sudah mulai action nih, Ganjar sudah mulai action ya, Anies ketinggalan. Itu kelihatan banget bahwa itulah angka Anies yang sebenarnya sebelum dia bermanuver dulu. Artinya bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia ini ya nggak bodoh-bodoh amat ya, banyak yang pinter, banyak yang melek politik juga. Kita tuh jangan-jangan karena Cokro TV ngajar terus. Jadi cara-cara Dewa Mabuk itu sudah, jadi paling nggak kayak Prabowo lah, dia mengkritik mungkin, tapi dia ada actionnya juga gitu loh. Meskipun actionnya kadang berantakan, food estate berantakan misalnya, terus kasus yang di apa itu korupsi di apa yang diindikasi itu memang belum terlacak sih, baru indikasi ya. Di Kemenhan juga itu berantakan juga misalnya. Ada kemarin yang perusahaan yang saya nggak tahu namanya, lupa saya, Denny Siregar yang ngungkap itu. Tapi nggak dicokro sih, saya lihat videonya. Artinya perusahaan di Kemenhan yang terindikasi korup. Dan yang ngisi itu komisarisnya 3 dari Gerindra misalnya gitu. Jadi hal-hal kayak gini itu. Artinya bahwa meskipun ada bocoran-bocoran, setidaknya Prabowo itu masih ada kegiatan lah di Kemenhan. Dia menunjukkan sikapnya ya sebagai Menteri Pertahanan yang kalau kita bandingkan sebelumnya, dia tuh ini kelihatan banget gitu loh ininya. Apa cara dia mengambil panggung di Kemenhan itu pinter banget. Padahal gitu. kan sebelum-sebelumnya nggak pernah kedengaran, Ya, nggak pernah muncul ya. Nggak pernah kedengaran. Tadi ketika yang memimpin Prabowo ada gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa mestinya Anies juga begitu gitu. Kamu jangan jadi dewa mabuk dong ketika Joni Plate ditangkap, ketika ini apalagi PKS kena kasus, nanti ketika Demokrat menyatakan mundur dan itu menduga atau Langsung ini mengasumsikan gitu ya, menduga bahwa itu dikerjain atau diasumsikan bahwa itu ada desain dari pemerintah kayak dari kelompok lain yang kuat dan seterusnya, itu nggak benar gitu loh. Artinya bahwa ketika engkau punya gagasan, engkau punya kinerja yang baik di Jakarta dulu, bukannya kamu bikin video seolah-olah candid ya, terus itu yang pasukan orangnya melambe-lambe itu, garing banget itu. Ngapain gitu loh, kamu bikin drama-drama kayak gitu. Kalau memang kamu dulu di Jakarta selama 5 tahun ada bekasnya ya, prestasinya. ada yang prestasinya, nggak hanya bikin peti mati yang di pojokan tuh yang sekarang udah dibongkar, nggak bikin apa batu yang diteronjong apa namanya itu ya. Itu selain itu, jika kamu memang benar-benar ada ya bekasnya sedikit aja, itu yang bisa diagung-agungkan ya, bisa dibawa untuk apa kampanye keliling Indonesia misalnya. Sebagai contoh, bukan hanya jargon, lihatlah track record saya di Jakarta, tapi nggak ada apa-apa di Jakarta. Jadi saya juga ingin berpesan ya kepada seluruh masyarakat Indonesia, ini kelihatan banget kok calon-calon presiden sekarang yang berlaga ini ya. Jadi tanpa disuruh pun ya, kita sudah bisa melihat dengan gamblang mana calon yang punya gagasan, mana calon yang punya jejak, rekam jejak bekerja gitu ya, dengan calon yang hanya bisa menata kata, hanya bisa sebagaimana itu ya, salah satu pendukungnya main politik identitas, yang katanya mau rusuh kayak 98, yang katanya ekonomi dikuasai oleh Cina dan seterusnya. Ini kan permainan-permainan yang sudah
ngapain sih gitu loh. Sekarang pemilih yang paling besar tuh milenial sama Gen Z. Kalau pakai kayak gitu nggak bakal laku gitu loh. Makanya pakainya track record, makanya pakainya prestasi ya, penyampaian ke publik yang mudah diterima, bukan kata-kata yang muter-muter. Jadi ini sekedar apa ya? Pemakluman atau sekedar apa pemberitahuan kepada masyarakat bahwa nanti di Pilpres tuh nggak usah pusing-pusing lah, pilih yang gaya politiknya waras, bukan bergaya dewa mabuk. Ya kayak gitu teh. Ayo. Ada aja Mas Kajito. Kalau dari saya, simpulan dari saya, mohon maaf Pak, sampai hari ini saya nggak dukung Bapak. To the point. Oh, itu emang udah tahu semuanya kalau kayak gitu. Jakarta nggak selesai. Janji-janji Bapak nggak tepatin, dan kita banyak kecewa terhadap Jakarta yang nggak selesai. Dan kemudian Bapak merasa Bapak sekali berhitung untuk menjadi bakal calon presiden itu, saya rasa udah nggak relevan. Kritik-kritik Bapak sekarang pun udah nggak membangun. Ya mudah-mudahan bisa koreksi lah, dan barangkali apa ya? Mengundurkan diri. Tadi mau bilang itu tapi saya kepikiran. Gak tega. Lebih baik Nggak tega. Kan belum resmi, masih boleh. Ya, ini. lebih baik perbaiki dulu lah cara kampanye dan cara berpolitiknya. Dah, saya itu aja lah simpulannya. Iya, tapi memang kalau ngelihat nada-nadanya atau indikator dari koalisi partai misalnya kan yang udah acak adut, ngelihat Demokrat yang sinyalnya kemana gitu kan, meskipun yang masih sangat militan itu memang dua partai PKS sama Nasdem ya, dan itu pun kayaknya susah juga kalau cuma dua partai kan, ya udah jelas nggak akan bisa kan gitu, dan kayaknya memang Demokrat ini seperti yang tadi Belmondo bilang, meskipun tidak dikasih masukan oleh Belmondo pun dia akan rasional gitu kan, nggak mungkin lah mendukung pilihan atau kandidat yang udah jelas-jelas dari ini, soalnya Demokrat ini tuh Pak SBY itu sangat percaya dengan yang namanya survei loh. Dia kan dulu sebagai presiden itu tuh selalu memantau yang namanya survei. Jadi saya kira itu dengan sendirinya itu akan dipertimbangkan tuh soal itu ya. Kecuali ada hal lain ya, kita nggak tahu ya, misalnya tiba-tiba survei Anies tuh melambung gitu karena ada sesuatu yang membuat dia berposisi seperti itu. Tapi kita akan lihat lah, makanya mungkin pemirsa Cokro TV juga tidak akan tidak mungkin istilahnya tuh jangan berpuas hati dulu ya, karena kita akan terus menerus selama Anies belum mundur nih. Menarik diri. Sebelum Anies menarik diri atau partai koalisinya menarik diri, bubar gitu. Kita sih akan terus menerus mengkritik Anies Baswedan. Ya. Kita nggak mau kecolongan ya gitu. Tiba-tiba naik gitu kan. Enggak. Kita akan terus mengkritisi dan memantau perkembangan politik yang memang sangat dinamis ini. Oke? Kita sekian dulu ya untuk yang lagi viral sekarang ini, dan kita akan ketemu lagi di yang lagi viral minggu depan dengan tema yang tentu saja ramai di media sosial. Terima kasih Belmondo, terima kasih Kajito, dan salam pemirsa Cokro TV. Dadah.